di dalam candi itu ada emasnya sebesar gudel nyerum. Salam cuan. Kembali lagi bersama saya, Mbak Eka, dan saya Eko Penyo di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly higher. Nah, kita sekarang sedang berada di daerah Jogortirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di mana, Mas? Nah, kali ini kita bertempat di Candi Abang. Di sini kita akan menjumpai seseorang yang akan bercerita sejarah bagaimana adanya Candi Abang ini. Langsung saja tonton videonya. Terima kasih, nama saya Wakijan, alamat Sentonorejo, Jogortirto, Berbah, Sleman. Jabatan kulo Ketua RW Sentonorejo. Saya semenjak masih kecil itu sudah ada Candi Abang itu. Simbah dulu menceritakan. Simbah dulu itu cerita sama yo Candi Abang ki aku cikal bakal no kene yo wis ana jan. Jadi itu lebih tua daripada simbah-simbah kita dulu. Itu dulu seperti alas, belum ada yang menguasai. Nah, setelah itu, setelah di sini ada lomba lingkungan hidup, nah itu Pak Bupati itu kan datang di sini, keliling-keliling lah, malah saya itu ditanya, Jan, itu gini desamu ki ono peninggalan sejarah, wonten Pak, kula ora ngoten. Nah, niku terus wah nek ngono sesuk tak lebokne internet, jadi sesuk ya muga-muga desa kene dadi eneng sejarahe utawa dadekke desa pariwisata begitu. Nah, terus itu lama-kelamaan secara lambat laun itu terus mulai 2006 itu berhubung sudah tersiar, terkenal, didengar orang banyak, terus dikuasai oleh Purbakala. Ceritanya simbah dulu itu di dalam candi itu ada emasnya sebesar gudel nyerum. Itu loh. Itu anak bu. Ya, gudel. Itu ada emasnya sebesar gudel nyerum itu loh. Nah, itu simbah dulu ya bilang, Jan, Sentonorejo ki saiki rupa alas penduduk rung eneng. Nah, sesuk nek upama sapa sing bisa ngungkap emas sing yang jero candi kuwi, desa Sentonorejo desa kene dadi makmur. Mudah-mudahan pihak Purbakala atau pariwisata itu terus bisa memperhatikan ini desa ini dibangun atau dibugar itu nanti akhirnya ya biar untuk menambah perekonomian masyarakat. Nanti cita-cita masyarakat itu kepingin gendang dibugar, gak iso dadi makmur desa Sentonorejo kene. Seperti itu, Mak, untuk sejarah singkat dari Candi Abang ini. Bukan itu aja, Mas. Di minggu ini kita juga akan belajar dari sebuah pelaku usaha. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mengulik beberapa usaha. Sebuah usaha yang digeluti oleh seorang sarjana yang memilih berwirausaha, yaitu sebuah usaha frozen food. Untuk titik terendah ya, saya yakin semua usaha itu pernah melewati fase. Karena berasal dari fase itu otomatis bahkan menjadi lebih tinggi. Ditinggikan derajat kita karena apa? Kita sudah melalui jatah berada. Sekali lagi yang namanya jenis pengusaha, bahkan setiap orang pasti punya jatah berada. Seperti itu. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, manfaatkan jatah berada. Usaha ini juga
digeluti oleh seorang anak muda, Mak. Bukan di bidangnya. Iya kan? Yang di bidangnya beliau itu adalah di pariwisata. Usaha ini usaha tanaman hias. Saat itu titik paling rendah, bahkan bisa dibilang sampai minus ya, itu saat pandemi. Jadi yang awalnya masih belum stabil banget juga sebenarnya, terus tiba-tiba pandemi itu benar-benar kayak terjun bebas, itu titik terendah. Dan itulah sebenarnya yang menyelamatkan di situ adalah karena yang aku jadikan usaha atau bisnis itu adalah dari hobi. Tapi karena ini hobi, akhirnya di situ masih bisa konsisten untuk terus nanam produksi dan lain-lain. Usaha ini juga tidak kalah menarik, Mak. Usaha ini dikelola oleh dua sejoli sebelum menikah dan sampai dengan sekarang setelah menikah. Mantap kali nih. Usaha ini adalah memerlukan keterampilan tangan. Usaha apa itu, Mas? Nama usahanya adalah usaha bucket dan hampers. Nama saya Rizky Yukananta, saya pemilik dari toko ini yang bernama Our Future Project. Usaha ini berdiri dari tanggal 1 Januari 2021. Untuk bulanannya sekitar 15 juta. Lama-kelamaan juga ada yang dari mulut ke mulut, dari temennya temen, kayak gitu juga banyak. Sebelum usaha ini berdiri, saya emang punya cita-cita pengen jadi pembisnis. Sebelumnya online, saya sekarang sudah punya toko sendiri. Untuk omset harian mungkin di sekitaran 500.000 sampai 1 juta. Nah, yang terakhir nih, dengan basic pendidikan yang berbeda juga dari usaha yang dijalankan. Ya. Ini pelakunya juga anak muda loh, Mas. Anak muda juga. Iya, pokoknya minggu ini lagi trennya anak-anak muda ini. Usahanya yaitu sebuah bengkel las yang digeluti oleh seorang yang mempunyai basic pendidikan sarjana olahraga. Karena kondisi pandemi, awalnya kerja dapat pengurangan karyawan pas lagi tinggi-tingginya kasus COVID itu. Gimana caranya saya punya penghasilan? Pertama kali merintis usaha ini dikerjakan sendiri. Paling tinggi omsetnya itu pernah hampir 5 jutaan itu satu proyekan. Sampai sekarang udah punya tabungan sendiri, terus bisa bantu kebutuhan dari orang tua. Wah, yang penting fokus satu usaha dulu, jalan, itu mesti bakal prospek ke depannya. Nah, itu tadi cuplikan videonya, kisah-kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang menjalani usahanya dan berkembang sehingga menghasilkan cuan. Tetap simak kisah video selengkapnya hanya di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly fly higher. higher.